kasih masih bersama kami di Prodi Talk. Kita akan lanjutkan obrolan mengenai SIA ini. Ya, Pak, apa saja sih produk atau informasi yang dihasilkan dari SIA ini dan apa kebutuhan untuk kebutuhan apa, Pak? Produknya ya, produk dari SIA yang jelas dia bagaimana menerapkan sistem informasi. Ada banyak sih ya Ya. produknya dari tergantung dia penempatan sistem informasinya, akuntansinya ada di posisi mana. Karena kan perusahaan-perusahaan kan lain-lain situasinya ya. Umpamanya transportasi online itu kan dia beda juga sistem informasi akuntansinya. Umpamanya juga di restoran sistem informasi akuntansinya juga berbeda. Kalau produknya dia ngikutin dari pasarnya di mana, lokasinya. Kira-kira apa aja tuh, Pak, produk-produknya? Produknya ya sistemnya itu sendiri yang diterapkan sistem informasi akuntansi. Biasanya produknya itu untuk kebutuhan apa, Pak? Untuk kebutuhannya kalau kita lihat dari level dasarnya mungkin ya itu kita lihat dari level dasarnya itu bisa jadi sistem informasi akuntansi di bagian kasir. Kita sering lihat kan kalau kita datang ke mall kan kadang dia scan, itu termasuk bagian sistem informasi akuntansi juga, ada kasir gitu ya. Nah itu level dasar kalau dia menerapkan di sistem. Kalau kita level tingkat tingginya berarti di bagian reporting. Reporting berarti dia masuk ke manajemennya. Manajemen itu berarti dia lihat laporan dari penjualannya gitu ya. Ada tambahannya, Bu? Oke, Mbak, ya saya tambahkan untuk output dari sistem informasi akuntansi sendiri karena tujuannya untuk akuntansi, maka tujuannya untuk melakukan kegiatan akuntansi. Kegiatan akuntansi sendiri ada beberapa macam. Contoh kegiatan pembelian, penjualan. Jadi untuk outputnya laporan penjualan, laporan pembelian, misalnya untuk laporan persediaan, laporan customer, supplier, seperti itu. Kira-kira seperti itu. Itulah yang dihasilkan oleh sistem informasi akuntansi. Jadi pemangku keputusan nanti misalnya nih mau menetapkan penjualan misalnya, dilihat dari data-data yang sudah tersimpan di SIA, dilihat penjualannya agak sedikit, maka mereka bisa mengambil keputusan kira-kira langkah apa yang mau dilakukan. Kira-kira seperti itu. Oke, kalau begitu Pak, sistem informasi apa saja yang biasanya digunakan sejauh ini? Sistem informasi akuntansi yang biasa digunakan ini ada banyak ya. Ada beberapa software yang bisa diterapkan ya, bisa diimplementasikan. Kalau tadi Bu Mesri tadi menyinggung sistem informasi pembelian, penjualan, itu bagian salah satunya itu. Kalau yang ramai mungkin seperti itu ya. Tapi nggak harus itu. Tapi untuk kita lihat lebih ke dalam lagi ada juga dia berhubungan dengan human resource management atau bagian HRD tentang keuangan karyawan, itu termasuk bagian sistem informasi akuntansi juga. Kalau di sistem informasi akuntansi sendiri banyak sekali software-software yang memang khusus untuk SIA. Ada yang offline, ada yang online, tergantung kebutuhan perusahaan. Perusahaannya misalnya manufaktur, dagang, jasa, jadi tinggal menyesuaikan. Salah satunya adalah software-software yang digunakan untuk golongan menengah ke bawah, perusahaan menengah ke bawah. Akurat, ada Mayobi, ada yang di Batam itu banyak dipakai Akurat, Mayobi, seperti itu ya. Nah untuk golongan menengah ke atas, mereka pasti akan menggunakan software-software yang memang jangkauannya harus luas, harus online seperti itu ya. Bisa contohnya kalau di perusahaan itu software yang mereka pakai kadang sudah dibangun sendiri seperti itu ya. Ada yang sudah terintegrasi dengan berbagai sistem yang lain. Misalnya terintegrasi dengan sistem sumber daya manusia, sistem yang lain seperti itu. Iya, di website di internet juga sudah ada yang menawarkan jasa software secara online, penyimpanan datanya secara online itu juga ada. Jadi kalau perusahaan dia mau menyewa sistem melalui internet juga ada juga. Oke, ya. Saya mau ke Ibu Mei ini. Saya penasaran Ibu, seperti apa sih cara kerja sistem informasi akuntansi itu? Oke ya, cara kerja dari sistem informasi akuntansi sendiri tetap kembali lagi ke siklus akuntansi. Ya, jadi sistem informasi akuntansi, transaksi akuntansi tinggal diinput oleh si sumber daya manusianya tadi, operator dari komputernya tadi. Kemudian sistem ini akan melakukan proses secara real time, langsung menghasilkan laporan keuangan. Jadi nanti accountingnya tinggal tinggal menyesuaikan
apakah ada kesalahan atau tidak. Kira-kira seperti itu cara kerja dari SIA itu sendiri. Tergantung jenis SIA-nya, apakah dia online atau offline, seperti yang saya sampaikan tadi. Oke. Kalau begitu Bu, jenis perusahaan apa nih Bu yang harus membutuhkan SIA ini? Apakah semua jenis perusahaan perlu menerapkan SIA ini atau tidak? Baik ya, kalau kita lihat perkembangan teknologi zaman sekarang, perusahaan saya rasa wajib menggunakan sistem informasi akuntansi, wajib menggunakan SIA. Perusahaan khususnya untuk perusahaan menengah ke atas, jarang sekali, nggak mungkin lah nggak pakai SIA. Kalau menengah ke bawah juga sudah, tapi kadang-kadang bukan perusahaan ya, individu aja yang sistem kerjanya itu masih individu. Nah, sepertinya itu masih kurang cocok untuk menggunakan sebuah sistem informasi. Tapi kalau misalnya perusahaan-perusahaan golongan menengah ke bawah, misalnya nih ya, karena belum sanggup mungkin beli sistemnya ya, mau nggak mau pasti mereka pakai sebuah sistem juga, minimal Microsoft Excel pasti pakai. Gitu. Jadi semua perusahaan saat ini memang wajib pakai sistem informasi akuntansi. Kalau nggak mereka kalah bersaing nanti, pengambilan keputusan susah. Gimana? Apa yang terjadi jika tidak menerapkan sistem itu? Seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Sasa tadi, manfaatnya adalah dari segi efisien dan efektivitas. Kalau tidak ada sistem informasi akuntansi ini, akan sangat lambat melakukan proses. Oh gitu. Sangat boros. Berarti mencatat di kertas. Kayak gitu kan? Kegiatan akuntansi yang sangat panjang akan dicatat di sebuah kertas, itu membutuhkan waktu yang sangat lama, karyawan yang sangat banyak. Seperti itu ya. Jadi biayanya sangat besar. Oke. Iya. Kalau gitu, Pak, untuk SIA ini yang mengelola harus orang-orang yang di bidang teknik atau sistem informasi, atau siapa saja bisa menggunakan sistem informasi akuntansi ini? Untuk yang memakai ya, Iya. untuk usernya. Ya, user. Untuk usernya sebenarnya nggak harus orang sistem informasi. Jadi untuk pemakainya itu kalau kita ibaratkan seperti ini deh. Kalau kita pakai motor, apakah dia harus orang mekanik? Kan nggak harus ya kan? Nah, yang cuma kalau lebih bagusnya untuk pemakainya itu pasti minimal dia tahu aliran datanya. Karena untuk tahu jenis aliran datanya, makanya untuk kualitas yang bagus sebagai pemakai itu bagusnya memang orang sistem informasi karena dia paham tahap-tahapannya. Jadi tidak sekedar cuma scan selesai itu kan, tapi kalau orang sistem informasi dia tahu, dia kan minimal dia tahu alur datanya. Ada tambahan Ibu? Ya, memang benar ya. Jadi supaya sistem ini bisa dikelola dengan baik, memang harus paham sistem. Kemudian dia harus memahami juga minimal sedikit harus ada pengetahuan tentang akuntansi. Oke. Jadi dia memahami berbagai transaksi, dia nggak salah alokasikan nantinya. Dia paham setiap transaksi yang akan diinput. Seperti itu. Oke. Ya, Bu, Bapak, saat ini kita ada masuk pertanyaan dari email dari Tomo. Hai Project Talk, apa guna feedback atau umpan balik dalam pemrosesan data menjadi informasi? Terima kasih. Mungkin Bapak Sasa boleh bantu jawab dulu. Feedback ya. Iya. Feedback itu kita artikan sebagai evaluasi. Jadi kalau dia feedbacknya bagus, kita bisa untuk tingkatkan ya kan. Tapi kalau dia feedbacknya buruk, berarti kita harus memperbaiki. Itu kita fungsi dari feedbacknya itu ya. Jadi bukan berarti feedbacknya kalau dia buruk kita banned, kita tutup ya, enggak. Nah jadi feedbacknya itu kalau dia baik berarti kita pertahankan atau kita tingkatkan ya. Tapi kalau dia feedbacknya buruk berarti sebagai evaluasi diri kita untuk memperbaiki. Itu feedbacknya. Sangat penting juga kita memakai feedback ya, di dalam sistem informasi akuntansi. Kalau begitu, bagaimana sih cara pengambilan keputusan di dalam sistem informasi akuntansi ini? Ibu, boleh. Cara pengambilan keputusan dalam SIA, sebenarnya SIA ini nggak mengambil keputusan, tapi membantu mengambil keputusan. Sistem ini akan mengerjakan berbagai kegiatan yang harus dilakukan oleh manusia dengan cepat,
Sehingga para pengambil keputusan tadi, pihak internal dan eksternal yang sudah saya sebutkan, dapat mengambil keputusan dengan cepat. Seperti itu. Iya, contohnya beginilah. Ya, tentang keputusan ya, kita pakai sistem informasi akuntansi ya. Jadi kalau di sistem informasi akuntansi itu kan umpamanya sebuah perusahaan mau menerapkan diskon gitu kan. Kapan kita mengeluarkan diskon? Kan tanda tanya kan. Nah, diskon itu kan kapan kita mengeluarkan diskon, kita lihat di sistemnya dulu. Oh, ternyata ada barang yang nggak laku. Nah, kita bisa kasihkan diskon. Atau ada barang yang dia mau expired. Nah, itu kan kita lihat, oh di data di sistem informasi akuntansi itu terlihat ada data yang mau expired. Nah, itu keputusan kita untuk mengambil untuk mengeluarkan kebijakan diskon. Nah, itu contoh pengambilan keputusan seperti itu ya. Contohnya seperti berarti sistem informasi ini tidak mengambil keputusan, hanya saja membantu. Membantu pengambilan keputusan. Oke, iya. Baiklah pemirsa, jangan beranjak dulu. Setelah jeda kita akan lanjutkan perbincangan kita, tetap di Prodi Talk.